Jenazah Serda Hamdani, prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur dalam aksi penyerangan di Papua Tengah, tiba di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Minggu sore. Kedatangan jenazah di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin disambut dengan upacara militer dan isak tangis keluarga. Sejak pukul 13 WITA, pihak keluarga telah menanti dengan penuh harap dan duka. Tangis tak terbendung terlihat jelas di wajah sang istri, Marwah. Ia memeluk erat foto berlatar biru mendiang suaminya, seolah tak ingin melepas kepergian untuk terakhir kalinya. Jenazah tiba sekitar pukul 15 WITA setelah diterbangkan dari Timika menggunakan maskapai Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ589. Perjalanan dari Papua menuju Makassar ditempuh kurang lebih 2 jam. Suasana haru langsung menelimuti lokasi saat peti jenazah diturunkan dari gudang kargo. Tangis keluarga pecah mengiringi kepulangan almarhum ke kampung halaman. Sebanyak 50 personel TNI AD dari Kodim 1422-Maros menggelar upacara penyambutan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Upacara dipimpin Kapten INF Muhammad Kasim selaku komandan upacara. Usai prosesi militer, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam suasana duka mendalam, sang istri menerima peti jenazah sebelum kemudian diberangkatkan menuju rumah duka di Dusun Pucak, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas dedikasi serta pengorbanan almarhum, ujar Lettu INF Mustamin, Pasi Persikodim 1422-Maros. Diketahui Serda Hamdani gugur dalam aksi penyerangan di pos balang PT Kristalin Eka Lestari, Kampung Legari, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu sore. Korban merupakan anggota Den Intel Dam 17 Cendrawasih yang tengah bertugas di lokasi. Selain Serda Hamdani, seorang warga sipil bernama Aksei Sandi Kamoho, petugas keamanan perusahaan asal Manado, juga meninggal dunia. Ayah almarhum, Hamka, mengaku pertama kali menerima kabar duka pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 WITA. Ia langsung yakin setelah melihat tanggal lahir yang tertera 30 Agustus 1990. Saya lihat tanggal lahirnya, langsung saya tahu itu anak saya, tuturnya. Tak ada firasat khusus sebelumnya, namun sehari sebelum kabar duka, sepulang sholat zuhur, ia mengaku sempat menatap lama foto anaknya yang tergantung di dinding rumah. Baru kali itu saya tatap fotonya lama, setelah itu baru saya terima kabar, katanya. Komunikasi terakhir terjadi pada 15 Februari lalu. Saat itu, Serda Hamdani mengirimkan uang kepada ayahnya untuk persiapan Ramadan. Saya bilang terima kasih. Dia bilang itu untuk persiapan Ramadan, kenangnya. Sementara itu, sang istri terakhir berkomunikasi pada hari kejadian sekitar pukul 13.00 WITA ketika almarhum berpamitan untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian, kabar duka datang dari rekan-rekan korban. Serda Hamdani telah bertugas di Papua selama lebih dari 1 tahun sejak pertengahan 2023. Sebelumnya, ia pernah berdinas sebagai Babinsa di Kabupaten Sopeng setelah bertugas di Batalion 726 Bone. Ia kemudian mengikuti pendidikan secaba dan ditempatkan di Kodam Cendrawasih hingga akhirnya ditugaskan di Nabire. Putra sulung dari 2 bersaudara ini memulai karir militernya pada tahun 2010. Usai lulus SMA, ia sempat menganggur selama 2 tahun karena keterbatasan ekonomi. Tekadnya menjadi prajurit membuahkan hasil, baik yang disebut sebagai lulusan terbaik saat pendidikan dasar. Medalinya masih saya pajang di rumah, ujar sang ayah. Serda Hamdani meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Di mata keluarga, ia dikenal sebagai pribadi yang baik dan taat beribadah. Setiap pulang kampung, almarhum rutin sholat berjamaah di masjid dan rajin mengaji. Bahkan saat Ramadan, ia mampu menghatamkan Al-Quran hingga 3 kali. Pertemuan terakhir dengan sang ayah terjadi sekitar 6 bulan lalu saat almarhum pulang cuti, momen yang kini menjadi kenangan terakhir bagi keluarga. Keluarga berharap almarhum dapat dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Pucak. Meski berat, mereka mengaku telah mengikhlaskan kepergian sang putra, seraya mengharap almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Mungkin boleh dijelaskan, Komandan, jam berapa sih jenazah tiba di sini? Baik, saya berada di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin menjemput jenazah almarhum Serda Hamdani. Perkirakan mendarat pada pukul 15.04. Menggunakan maskapai apa? Menggunakan maskapai Sriwijaya. Kurang lebih perjalanan berapa jam, Mbak? Kurang lebih perjalanan ada sekira 2 jam. 2 jam. Pak, rencananya jenazah akan Rencana jenazah disambut sini, kemudian kita antar ke rumah duka di Pucak, Tompobulu.
Pukul berapa nih makam Pak? Direncanakan 16.30. Oke. Pak, apa ada kenaikan? Pak, apakah ada kenaikan pangkat terhadap almarhum atau gimana? Itu dari atasan kami. Kami tidak bisa informasikan. Terima kasih. Ya, makasih dan siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.